Ini proposal program gerakan 1000 sekolah literasi pertama yang baru sudah selesai ya. Ini lebih ringkas ya dibandingkan sebelumnya. Ini ada ringkasan eksekutif. Nah, ini kita buat rata-rata dengan infografis ya rekan-rekan ya. Artinya kita tidak menggunakan kata-kata tapi menggunakan gambar-gambar. Kenapa gitu? Ya karena jangankan siswanya ya, gurunya juga malas baca. Tapi kalau dikasih infografis seperti ini kan lebih menarik ya. Mereka pasti membaca dan mengerti maksudnya langsung karena ini mengaktifkan otak kiri dan kanan sekaligus. Ya seperti reading mastery. Reading mastery itu bukan sekedar kita membaca dengan otak kiri tapi juga dengan otak kanan. Nah, jadi kalau di bagian ini kita menceritakan masalah utama dari masalah literasi kita ya yang rendah. Nah, penyumbang terbesar itu adalah sekolah. Iya, karena sekolah lah yang memulai pelajaran literasi. Problem kita adalah pelajaran literasi itu tidak ada di sekolah. Di mana pelajaran literasi itu? Tidak ada ya. Jadi literasi itu tidak ada dalam intrakurikuler, juga tidak ada dalam ekstrakurikuler. Nah, jadi kita menganggap literasi penting, tapi di sekolah tidak ada tempat untuk pelajaran literasi itu, apalagi biayanya. Walaupun disebutkan di dana BOS ada dana literasi, tapi tidak pernah digunakan untuk literasi. Dan literasi kebanyakan orang berpikir buku. Enggak, literasi itu tidak hanya buku. Literasi itu batu bi bisa, baca, tulis, bicara. Dan termasuk trainingnya, bagaimana kita membaca dengan baik, benar, efektif, dan efisien. Ya karena kita sejak lulus SD tidak pernah lagi diajarkan teknik membaca kan. Nah, karena itulah kita harus ada ilmu membaca. Nah, di sini kita melihat ya beberapa mitos dan fakta. Katanya buku kurang, enggak benar itu. Anda mau dapatkan buku sekarang dengan mudah. Mau buku lama, mau buku baru. Kalau Anda mau sedikit aktif, ada 4 juta e-book. Persoalannya bukan nggak ada bukunya, bukan nggak ada bahan bacaannya, tapi Anda tidak mau memanfaatkan yang ada. Itu saja. Jadi nggak ada alasan kurang buku, apalagi kurang perpustakaan ya. Indonesia itu pemilik perpustakaan nomor 2 di dunia loh, ya. Orang tua tidak jadi panutan. Nah, ini kata guru. Emang orang tua yang rajin baca, anaknya pasti rajin baca? Belum tentu, karena mereka sudah hidup di zaman yang berbeda. Mereka lebih suka dengan gadget. Ya. Nah, apakah pengaruh gadget anak-anak tidak mau membaca? Sebenarnya oke, benar, tapi juga salah. Kenapa? Ini bukan karena gadgetnya, tapi kita tidak pernah memberitahukan kepada anak-anak kita bagaimana cara menggunakan gadget yang benar. Bagaimana caranya menggunakan gadget untuk membaca. Ya. Tidak ada target karena tidak tahu kelemahan. Ya, bagaimana mungkin kita meningkatkan minat baca siswa kita kalau kita sendiri tidak tahu berapa kecepatan nggak tahu. Bagaimana mungkin mereka bisa meningkatkan minat bacanya, apalagi memahaminya. Alat ukurnya nggak ada. Ya. Sudahlah kita tidak punya target, tidak punya alat ukur, dan tidak pernah melakukan asesmen. Ya jadi kalau minat baca, kecepatan membaca, pemahaman baca kita sangat rendah di tingkat dunia, wajar saja. Yang perlu adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan minat bacanya. Ya, yang paling tidak pernah orang tahu adalah kecepatan membacanya harus kita perbaiki. Karena kecepatan membaca terkait erat dengan minat baca dan pemahaman terhadap bacaan. Bingung kan? Ya bingung kalau Anda tidak pernah ikut pelatihan reading mastery. Karena itu ikuti dulu. Dan sekali lagi, reading mastery ini harus diselenggarakan tidak hanya sekali, tapi harus berseri, ya. Nah, dengan reading mastery, anak-anak bisa membaca cepat, benar, efektif, dan efisien. Bukan hanya itu, para peserta bisa memahami, mengingat, dan mempresentasikan apa yang mereka baca. Jadi agak aneh juga ya kalau ada orang yang mengatakan, oh baca cepat tidak mendalam. Enggak, ya saya bisa buktikan bahwa orang baca cepat justru lebih mendalam daripada orang yang baca lamban. Ya, nggak paham kan? Ya nggak paham, karena Anda tidak mengerti tentang ilmu otak manusia, mind power. Otak manusia itu luar biasa. Ya, kita berpikir membaca itu membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, alinea demi alinea. Bukan itu membaca. Membaca itu adalah bagaimana menangkap intisari sebuah kalimat, sebuah alinea, sebuah halaman, dan sebuah buku dalam waktu secepat mungkin. Apakah bisa mendalam? Bisa. Karena itulah memang kita tidak bisa mengajarkan reading mastery dalam sekali pelatihan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mendirikan sekolah literasi. Oke. Nah, reading mastery ini minimal lah ya. Anda bisa baca 10 buku per tahun atau 1000%. Hitungannya dari mana 1000%? Karena judul buku yang dibaca itu satu pun tidak dalam setahun. Jadi kalau satu saja kita anggap membaca, 1000% berapa? 10 buku. Tapi kalau misalnya kita berpikir 10% cukuplah, ya sudah sampai kapanpun, ya sampai kiamat dunia ini kita tidak akan bisa menjadi negara dengan minat baca tertinggi. Nah, kalau satu buku anggaplah setahun ya, maka kita akan bisa membaca 10 buku dengan 1000% kan. Nah, 10 buku ini sudah jauh di atas ASEAN. Jauh di atas Thailand yang sekarang jauh meninggalkan kita ya. Singapura, Malaysia, jauh kita di atasnya. Dan kita juga bisa sama dengan Jepang, 13 buku per tahun misalnya, bisa.
Sekarang tergantung komitmen aja dari pemerintah, guru, dan para orang tua. Sehebat-hebatnya kami mengajarkan sebuah ilmu yang bisa membaca cepat satu hari 5 buku, 6 buku. Kalau orang tuanya mengeluarkan 10.000 aja berat ya, agak susah ya. Begitupun di sekolah, ketakutan mengeluarkan uang 10.000 per anak ya untuk masa depannya. Ya ini kita memang menghadapi tembok Berlin yang luar biasa itu. Ya, tembok Berlin aja bisa hancur, kenapa tembok sekat yang yang membuat anak-anak tidak bisa membaca cepat, benar, efektif, efisien ini tidak kita bisa hancurkan. Ini hanya soal ketangguhan aja ya, keberanian dan kemampuan berargumentasi baik dengan sekolah maupun pemerintah. Kalau kita punya cara ya bagaimana mengatasi permasalahan ini, kita bisa. Nah, kami nggak bisa sendirian, kami butuh bantuan Anda, orang-orang yang masih punya nyali ya, punya idealisme. Untuk apa? Untuk mengajak anak-anak kita mampu membaca. Awas loh, ini gadget semakin lama semakin menggerus minat baca. Anak-anak kita sudah meninggalkan buku cetak dan beralih ke HP. Oke, kita lihat ya. Target kita itu minimal 200 kpm lah ya untuk SD. SMP 250 kpm, SMA 300 kpm. Ini sesuai standar dari pemerintah sendiri. Tapi pemerintah sendiri tidak pernah memberitahukan kan kepada siswa berapa kecepatan baca mereka seharusnya ya di masing-masing tingkat. Pernah nggak melakukan asesmen pemerintah atau sekolah? Nggak pernah. Apa yang terjadi kalau kita melakukan asesmen? Mungkin Anda kaget. Ya, saya pernah melakukan asesmen di sebuah sekolah SMA di Bogor. Dari 320 siswanya, 87% kecepatan bacanya setara SD. Artinya di bawah 200 kpm. Yang setara SMP 13%. Sisanya nggak ada satupun yang setara SMA. Nah, bagaimana mungkin sekolah bisa mengukur kecepatan baca siswanya kalau asesmen aja tidak pernah dilakukan? Apalagi meningkatkannya. Ya, jauh panggang dari api lah ya. Oke, jadi minimal kita membuat anak-anak itu mampu membaca sesuai standarnya, itu udah bagus. Nah, tapi dengan reading mastery kita berharap minimal mereka bisa baca 500 kpm. Ini setara dengan pembaca tercepat di dunia ya, di masa lalu dalam Olimpiade membaca cepat tingkat internasional, masih boleh lah ikut ya. Tapi itu sudah dianggap usang juga ya, karena ya anak-anak Cina, itu sekarang sudah bisa membaca rata-rata 550 kpm. Bahkan ya sebagian dari mereka yang mengikuti kursus baca cepat ya photo reading, mereka sudah mampu membaca 20.000 kata per menit. Bandingkan dengan Indonesia yang 200 kpm. Bahkan ya, maaf ini, guru ada yang 150 kpm. Dan ada siswa SMA yang kecepatan membacanya itu hanya 50 kpm. Bayangin, SMA membaca terbata-bata itu namanya, ya. Fakta nggak itu? Fakta. Ya. Nah, jadi reading mastery ini harus kita terapkan di sekolah. Masalahnya bisa nggak diajarkan sehari? Pengalaman kami menunjukkan bisa, ya cuma kita hanya mampu meningkatkan kecepatan membacanya, mungkin 2 kali lipat. Tapi bagaimana dengan jumlah buku yang dibaca, minat bacanya, pemahaman membacanya? Ini nggak bisa kalau 1 hari. Itulah yang selama ini kami lakukan. Dan menurut kami nggak fair ya kalau kita tidak menuntun mereka sampai bisa membaca 10 buku atau 1000% tadi. Karena itulah kita bentuk sekolah literasi. Ya. Nah, untuk sekolah literasi ini, reading mastery ini kita bagi 12 sesi. Ya. 12 sesi ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi gini metodenya, kalau kita mengajarkan sesi pertama misalnya mind mapping ya, mind mapping ini harus diterapkan ya dalam 1 bulan minimal ya. Nah, kita berharap bukan hanya 1 bulan, tapi diterapkan dalam 12 bulan. Nah, itu sebabnya kami teori sih mungkin cuma 3 jam ya di sesi 1, sesi 2 3 jam lagi. Tapi yang paling penting bukan sesi pertamanya itu atau keduanya itu, di prakteknya nanti. Begitu juga nanti motivasi literasi masa depan. Ini juga kita ajarin teknik mencatat, mengingat, dan dia bisa mempresentasikan apa yang kita sampaikan tadi. Oke? Nah, kalau untuk SD cukup 12 sesi. Ya, ini sudah luar biasa, dia sudah bisa baca cepat. Nah, untuk SMP itu tambah 2 lagi sesinya. Kemudian SMA tambah lagi 2 sesi, jadi 4 sesi atau totalnya 16 sesi. Untuk mahasiswa tentunya lebih tinggi lagi. Ya. Nah, tentunya biayanya lebih tinggi, tapi biayanya begini ya, walaupun lebih tinggi, tetap aja 10.000 per sesi. Ya, berikut prakteknya ya, per siswa. Berat nggak 10.000? Nggak berat. Kenapa? Karena biaya pelatihan seperti ini, biayanya, cek ya di Google ya kalau nggak percaya, 4,9 juta 2 per hari orang. saja. Saya bicara per orang ya. Jadi kalau kita 10.000, waduh, itu mestinya orang tua malah mengemis-kemis sama kita ya supaya diajarkan kepada anaknya. Tapi di Indonesia dasar gurunya, ya siswanya, orang tuanya malas baca, jadi dianggap ilmu ini nggak bermanfaat. Padahal inilah yang menyelamatkan masa depan anak-anak mereka. Kenapa? Ya karena kalau mereka ya dibiarkan ya tidak bisa membaca yang benar, apa yang terjadi ketika mereka lulus SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi? Mereka cuma punya ijazah doang, ilmunya cuma matematika, fisika, kimia, ya,
Apa itu ditanya waktu wawancara? Apakah itu diperlukan ketika wira swasta? Enggak. Yang diperlukan apa? Apa yang kamu baca di waktu di SD, SMP, SMA itu, itulah yang menjadi bekal. Nah, masalahnya di Indonesia tidak ditekankan literasi ini. Sudahlah mata pelajaran yang nggak ada, waktunya nggak ada, para gurunya juga pesimis, pemerintah juga tidak membuat kebijakan yang mendorong, misalnya wajib baca. Ini masalahnya ya. Oke, jadi ini kembali ke laptop ya. Ini adalah kurikulumnya. Karena banyak yang tanya, apa sih yang diajarkan? Kok katanya bisa membaca satu hari 6 buku, gitu ya? Ya ini yang kita ajarkan, ya. Nah, kalau mau detailnya ya ikutlah, ya. Oke. Nah, sekolah literasi ini harus kita bentuk. Karena apa? Sekolah literasi ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa memiliki target peningkatan minat baca, kecepatan membaca, dan pemahaman terhadap bahan bacaan, termasuk budaya literasi itu sampai dengan 1000%. Nggak main-main ya 1000% ini. Nah, tentunya ini harus dilakukan secara berkala. Harus ada kurikulumnya. Ya. Karena gini, ya, pengalaman kami, pelajaran literasi ini ditolak di mana-mana. Alasannya nggak ada waktu lah, nggak ada dana. Ya. Kalau dananya ada, dana bos. Masa 10.000 aja keberatan. Masa orang tua lebih memilih beli cilok daripada beli ilmu pengetahuan masa depan. Nah, ini cuma 10.000 aja sulitnya bukan main. Sebulan ya. Nah, kita pecah memang jadi setahun supaya apa? Supaya tidak saja teori yang didapatkan, tapi juga prakteknya selama setahun supaya mantep ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini strateginya, preview yang awal ya. Supaya tahu dulu bagaimana reading mastery sekolah literasi, bagaimana membaca cepat mempengaruhi minat baca, pemahaman. Nah, itu dijelaskan di sini. Oke, kalau udah setuju, oke kita asesmen nih. Ya, kemarin kami baru melakukan asesmen di sebuah SD, gratis ya, asesmen maupun preview ini. Apa yang terjadi? Kita menemukan 80% lebih siswa SD yang kecepatan membacanya sangat buruk. Ini kalau dibiarkan nanti di SMP-nya begitu, SMA-nya begitu, ya sudah. Kita kalah saing nih dengan negara-negara, ya nggak usah bicara negara maju lah ya, negara Thailand aja kita sudah ketinggalan ya. Oke, kemudian nanti komitmen. Nah, ini banyak ini guru yang menyerahkan atau kepala sekolah menyerahkan kepada kita, ya udah Anda lah yang melakukan itu pengawasan. Monitoring udah bayarnya nggak mau, mereka minta kita mengawasi. Terus yang kedua, kursus reguler. Nah di sini kami walaupun mengutip biaya ya, masih jauh di atas layak. Kenapa? Cuma 10.000. Ya, memang per siswa. Ya. Kalau 100 siswa 1 juta. 1 juta masih dibagi-bagi, trainernya, marketingnya, ya kan? Ada lagi project manajernya, ada lagi perpustakaan digital yang kita serahkan, belum lagi sertifikat yang kami daftarkan nanti di Apodik dan lain-lain. Banyak unsur-unsur yang harus kami keluarkan. Nanti ada spanduk, ada plakat ya yang menunjukkan bahwa itu sudah sekolah literasi. Ya, jadi sekolah Anda itu bisa menjadi sekolah literasi pertama namanya. Jadi sekolah yang menerapkan program reading mastery pertama kali. Oke ya, kemudian nanti ada kursus regulernya, itu yang kita sebutkan 12 sesi. 1 bulan cukup 1 sesi saja, langsung dipraktekkan. Nah kemudian boleh nggak dipercepat misalnya jadi 2 minggu sekali? Boleh, tapi biaya juga nanti jadi 2 kali lipat ya, nggak masalah ya, itu terserah sekolah, supaya cepat selesai misalnya gitu. Sekali lagi ya, biaya pelatihan ditentukan oleh jumlah siswa dan kemudian jumlah sesi yang dipadatkan. Ya, semakin banyak sesi makin dipadatkan semakin tinggi. Oke ya, kemudian nanti ada praktik dalam pelajaran. Jadi seluruh yang kita ajarkan dalam kursus reguler itu harus dipraktekkan. Kalau guru tidak melakukan praktek ya berarti gurunya tidak komitmen dan kami tidak bertanggung jawab pada pencapaian target peningkatan kecepatan membaca, pemahaman dan jumlah buku yang dibaca. Apalagi budaya literasinya agak sulit kami untuk mempertanggungjawabkan pencapaian itu. Kemudian monitoring. Nah, ini kerjasama ya antara kami guru ya dan sekolah literasi pertama melalui pelaporan-pelaporan. Jadi guru akan kami berikan form dan tugas-tugas untuk siswa yang bisa kita kerjakan bersama. Jadi guru nggak perlu buang waktu banyak lah di sini ya. Cukup mungkin 10 menit dalam 1 bulan itu udah bagus. 10 menit ya. Apalagi setengah jam ya, alhamdulillah ya. Kemudian kompetisi. Nah, untuk melihat berapa hebat kemajuan dari anak-anak kita, ayo kita kompetisikan antar siswa, antar kelas ya. Kemudian antar sekolah di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi dan nasional. Kalau perlu kita kirim lomba kecepatan membaca tingkat internasional. Ya, bisa ya. Dulu kita pikir Cina, Amerika, ya Eropa itu nggak terkalahkan dalam membaca cepat. Ternyata sekarang sudah digeser oleh negara-negara Asia Selatan misalnya, India, Pakistan, Nepal. Itu sudah mengambil alih juara-juara atau olimpiade baca cepat tingkat dunia. Kita bisa. Jadi bukan persoalan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Ya, rata-rata sih jawabannya mau, tapi faktanya tidak mau. Nah, ini yang harus kita rubah pola pikir mindset-nya. Itulah sebabnya kenapa pelajaran ini harus panjang, supaya menjadi mindset. Ya, kalau cuma diberikan sekali saja, ya paling cuma jadi ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan, bisa tidak. Ya. Oke, kemudian evaluasi. Nanti kita akan evaluasi bagaimana hasilnya. Apakah ada kenaikan? Kalau nggak ada kenaikan, bagaimana kita harus berupaya untuk meningkatkan minat baca mereka. Ya. Oke, kemudian nanti kita berikan sertifikat dan pelaporan ya untuk orang tuanya, pemerintah, sekolah.
kemudian masyarakat yang kita umumkan lewat website. Kemudian sertifikat nanti kami berusaha untuk terdaftar di Dapodik. Jadi ada serinya, kayak raport ya. Nah, bayangkan ini yang mahal nih, teman-teman. Ya. Oke, ini roadmap program sekolah literasi pertama LKP CHC. Ini silakan Anda pelajari ya. Untuk terutama yang mereka mau jadi project manager, marketing atau trainer. Silakan dipelajari ini. Kemudian, nah ini sejarahnya. Sejarahnya tentunya Anda yang pernah mendengar nama Alpha Theta Indonesia, apalagi pernah mengikuti pelatihan yang kami selenggarakan sejak tahun 2007, paham betul ya, Alpha Theta Literasi Indonesia adalah sebuah lembaga pelatihan dulu itu memberdayakan pikiran atau otak manusia. Kami sebut dengan ilmu manpower. Lama ya kami menyelenggarakan pelatihan ini dan sudah belasan ribu orang yang kami latih. Nah, tahun 2016 kami merasa sedih ya karena Indonesia dinyatakan negara paling malas baca di dunia, skor PISA-nya juga terendah di dunia, IQ-nya juga katanya di atas gorila. Itu sebetulnya bukan karena kita bodoh, ya bukan karena penyakit, bukan karena stunting juga menurut saya, ya. Tapi karena kesempatan belajar membaca ini tidak ada. Karena sekolah dan pemerintah tidak memberikan kesempatan itu. Sekali lagi saya tanya, di mana sih pelajaran cara membaca cepat, benar, efektif, efisien itu? Nggak ada, ya. Baru ini, makanya ambil, gitu loh. Nah, kemudian tahun 2025, kami melakukan transformasi besar. Ya, setelah Alpha Theta, melakukan kerjasama dengan LKP CHC, Lembaga Kursus dan Pelatihan Certified Hipnokomunikator, pimpinan Pak Dr. Mulyadi, Eskom MMMBA. Beliau juga adalah Ketua Yayasan Damaseka Karuna. Nah, beliau ini memiliki sekolah nama SD Damaseka Karuna. Nah, di sana saya melakukan kerjasama dengan Pak Dr. Mulyadi untuk menjadikan sekolah Damaseka sebagai sekolah literasi pertama di Indonesia yang menerapkan reading mastery. Jadi tidak berarti sekolah Damaseka Karuna satu-satunya sekolah literasi pertama. Siapapun yang akan bergabung dengan gerakan 1000 sekolah literasi pertama ini berhak menyatakan diri sebagai SLP, sekolah literasi pertama yang menerapkan reading mastery. Itu artinya ya, banyak mungkin sekolah-sekolah literasi, tapi belum tentu atau saya yakin tidak menerapkan reading mastery. Oke, nah di sini ada saya ya dan Pak Dr. Mulyadi. Oke, kemudian ini ada portfolio ya, dokumentasi kita pernah melatih di mana saja. Untuk literasi memang jumlahnya belum banyak, tapi kalau manpower dulu itu udah belasan ribu orang yang kita latih. Nah, kami kesulitannya masuk ke sekolah ini ya karena halangan dari sekolah itu sendiri. Dan sedih juga kalau mereka mengatakan, Pak, untuk memberikan pelatihan di sekolah kami harus ada izin dari Kementerian Pendidikan. Ya sudah, kami hubungin Kementerian Pendidikan, bahkan kami surati Pak Jokowi waktu itu, juga Pak Prabowo kami surati. Ada respon, kami diminta untuk ke Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan ya, untuk memberikan presentasi. Pernah kami presentasi di 10 lembaga negara, di antaranya ada Kementerian Pendidikan, Perpusnas, BPS, dan lain-lain. Kami presentasi, tapi ya namanya itu ya rapat kerja terbatas, dan tujuan mereka bukan mengadopsi presentasi kami atau ide kami, hanya untuk mendengarkan, ya tidak ada realisasi. Karena itulah kami harus bergerak dari akar rumput, langsung ke sekolah. Dan kami berusaha masuk melalui himpunan-himpunan kursus, ya, asosiasi-asosiasi, persatuan-persatuan kursus, pelatihan, atau di bidang pendidikan untuk mencoba mendobrak, ya, dan menawarkan sekolah literasi pertama dengan reading mastery-nya ini. Memang perjuangan ini berat. Ya, karena itulah Anda kami harapkan bisa mendukung kami. Ya. Ini ada kecepatan baca di SMP 44 Bekasi. Anda lihat yang paling bawah itu Rahmatia, guru SBK ya. Dia sebelumnya itu kecepatan baca 208, tapi setelah ikut pelatihan 3045. Ini dalam waktu pelatihan itu kira-kira 10 jam ya, 2 hari. Nah ya, 2000 aja udah 1000%, apalagi 3045 ini hampir 2000%. Jadi kalau kami target ke 1000%, itu bukan nggak mungkin, ini buktinya. Ya, ya yang lain-lainnya walaupun hanya 345, 753, tapi kan 100-200% ya dari kecepatan baca sebelumnya. Dan yang luar biasa, di waktu saya melatih di sini, ada seorang TU ya, yang nggak suka membaca. Bahkan di rumahnya tidak ditemukan satu buku pun. Nah, ketika disuruh pelatihan pun dia menolak gitu ya. Tapi terpaksa akhirnya karena semua wajib ya ikut pelatihan ini. Nah, dia terpaksa harus pinjam buku mertuanya. Apa yang terjadi ketika kita melakukan tes ulang ya, tes ulang itu jadi setelah pertama di asesmen, kemudian ada tes kedua yang dilakukan setelah ikut pelatihan, ternyata dia bisa membaca hampir 300 halaman dalam waktu kurang dari 30 menit. Bayangkan itu sekali pelatihan, bagaimana kalau dia mengikuti pelatihan ini secara intensif. Saya yakin 10 menit, 15 menit selesai itu buku. Ya, oke. Teman-teman, semoga rekan-rekan bisa jadi marketing ya, jangan marketing lah kita sebut ya, sebagai communication manager ya dari sekolah literasi pertama LKP CHC Alpha Theta ya. Kemudian Anda juga bisa jadi project manager ya. Silakan gabung ya di dalam grup. Oke, nanti trainer ada TOT-nya ya. Anda juga ada sertifikasi yang nanti tata caranya akan kami beritahukan kemudian. Kita akan membuat PKS, perjanjian kerjasama, bagaimana kita bisa mengikat hubungan
ya, sehingga Anda menjadi bagian dari trainer kami. Terima kasih. Salam literasi.